Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya mudah-mudahan masuk surga. Mau masuk surga Ibu? Maka jawab salam dari Jakarta Suara akhir zaman. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya mudah-mudahan hutangnya segera lunas. Amin ya robbal. Yang aminnya kencang berarti hutangnya banyak. Alhamdulillah. Kalau punya hutang mah jangan alhamdulillah Ibu. Kalau punya hutang mah astagfirullah. Punya hutang Ibu? Punya hutang? Masa? Ini baju-bajunya udah dibayar semua. Alhamdulillah. Insyaallah luar biasa. Udah lunas Ibu ya. Ini saya di tengah-tengah kota Ibu Bapak ya, ibu-ibu semuanya. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Wa qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Yang terhormat dan yang saya muliakan, Bapak Camat Kecamatan Serpong beserta keluarga besarnya, seluruh jajarannya. Yang terhormat dan yang saya muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu lurah se-Kecamatan Serpong, yang sama-sama kita doakan Bapak Camatnya, Ibu Lurahnya, Bapak Lurahnya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Dimudahkan dalam segala urusannya, dilancarkan dalam segala usahanya, dan mudah-mudahan dijadikan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Yang terhormat dan yang saya muliakan, ibu-ibu ketua majelis taklim se-Kecamatan Serpong. Tadi ada berapa kelurahan? Ada 9 kelurahan. Dari setiap kelurahan pasti ada majelis taklimnya, betul? Ini sekarang kumpul di sini sekelurahan se-Kecamatan Serpong. Kemarin saya ceramah di kelurahan Rawabuntu. Ada yang dari Rawabuntu ada? Siapa yang pernah melihat saya di Rawabuntu? Ada, Bu?
Kita berjumpa dulu tahun 2019. Ada yang lihat saya dulu? Ada Ibu? Berarti kalau dulu yang 2019 lihat saya di sini berarti panjang umur. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah panjang umur berarti. Ya, maka mudah-mudahan panjang umur kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat dan yang saya muliakan ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Hidayah sekecamatan Serpong ini, yang mudah-mudahan ibu-ibu semuanya saya doakan biar Allah berikan kemudahan dalam segala usahanya, biar Allah berikan kelancaran dalam segala usahanya. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya nih dijadikan oleh Allah keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya robbal. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya, yang mudah-mudahan kita kumpul di tempat ini mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal. Jadi tiada kalimat yang lebih pantas kita ucapkan pada kesempatan hari ini selain daripada puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya Allah, dengan rahmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu yang cantik-cantik ini, ibu-ibu yang ahli-ahli surga ini kumpul di aula kecamatan Serpong ini semua semata-mata karena rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan bisa kita sampai ke sini, betul. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat saudara-saudara kita di Kabupaten Cianjur, boro-boro mereka bisa sampai kumpul seperti ini. Mereka memang kumpul, tapi kumpulnya di bawah naungan tenda ibu. Mereka yang meninggal ratusan, yang mengungsi ribuan, rumahnya dihancurkan tangan oleh Allah puluhan ribu, betul apa tidak? Maka orang-orang kecamatan Serpong, kita semua harus bersyukur kepada Allah. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam yang mulia, yakni Habibanal Karim, manusia sejati anti korupsi, manusia termulia anti durhaka, yang mempunyai akhlak yang sangat mempesona, yang pesonanya bagaikan permata yang indah dipandang mata, yang indah dipandang. Manusia sejati anti korupsi, manusia termulia anti durhaka, yang mempunyai akhlak yang sangat mempesona, yang pesonanya bagaikan permata yang indah bila dipandang mata, dan bagi siapa saja yang melihatnya pasti dia akan jatuh cinta. Kepada siapa ibu? Cintanya kepada baginda Nabi Muhammad. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, kata Rasulullah, maka akan bersama-samaku nanti di surga. Alhamdulillah. Amin ya robbal. Ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini Jaka Suara akan menyampaikan kunci keselamatan di akhir zaman. Apa Ibu? Kunci keselamatan di akhir. Ada berapa kuncinya? Catat baik-baik. Apabila kita ingin selamat di akhir zaman ini, ada 5 kuncinya. Berapa Ibu? 5. Saya yakin di sini ibu-ibu semuanya kalau ditanya pengen selamat apa tidak? Pengen. Di perjalanan kita pengen selam, di rumah kita pengen selam, dunia akhirat kita pengen selamat, betul. Maka kuncinya ada berapa tadi? 5. Mohon maaf ibu bapak semua yang ada di sini, ibu-ibu, saya nggak bermaksud untuk menasehati, gak bermaksud untuk menggurui ibu semuanya. Ini kalau dibilang ilmunya malah lebih banyak ilmu-ilmu daripada ibu-ibu semua. Bagaimana gak banyak? Hampir setiap bulan
di surga. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama kuncinya ibu, kalau kita pengen selamat nanti di akhir zaman ini, baik dari dunia sampai di akhirat, yang pertama istighfar. Berbanyaklah istighfar. Ada pepatah mengatakan istighfarlah agar kecewamu hilang. Ibu suka kecewa kan? Ada suami pernah kecewa bu? Ke istri, ibu-ibunya pasti banyak, bapak-bapaknya suka kecewa kadang-kadang, betul. Ke anak kita juga kadang-kadang kalau tidak sesuai dengan keinginan kita kecewa, maka istighfar ibu agar kecewa kita hilang. Jadi yang pertama apa? Kenapa kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah? Istighfar artinya berarti kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu. Saya tanya orang kecamatan Serpong, kita banyak dosa tidak? Kita banyak salah tidak? Maka kalau kita banyak dosa, minta ampunnya, istighfarnya kepada siapa? Allah yang maha pengampun, Allah yang maha pemaaf. Kadang-kadang kita kalau saudara-saudara kita, teman-teman kita yang jahat, jolim kepada kita, ada bahasa, saya tidak akan memaafkan dia seumur hidup. Nah, ada yang pernah begitu ada? Itu artinya dendam kesumat di dalam dada kita, di dalam hati kita. Hati-hati ibu, karena dendam itu tidak akan membuat hati kita tenang. Dendam hanya akan membuat kita semakin sulit. Melihat orang lain senang, kita susah. Melihat orang lain susah, kita senang. Jolim gak kalau begitu? Allah saja maha pemaaf, maka kita pun harus menjadi orang-orang yang pemaaf. Maka banyakin istighfar. Yuk kita sama-sama istighfar ibu. Ya, maka ibu-ibu mah ibu tapi biasanya baca Sayyidul. Kita bisa semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika min syarri ma sana'tu abu'u laka faghfirli. Alhamdulillah. Sayyidul istighfar, rajanya istighfar. Siapa orang yang membaca di pagi hari kemudian ia meninggal di siang harinya, maka insya Allah masuk surga. Siapa yang membaca di malam hari kemudian ia meninggal, maka insya Allah akan masuk surga. Maka ibu, pesan saya di sini, biar kecamatan Serpong ini, kelurahan-kelurahan yang ada di sekitar kita, kampung-kampung kita semua, desa-desa kita semuanya, mudah-mudahan dia diselamatkan oleh Allah. Maka perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullah, astagfirullah. Begitu banyak orang disiksa karena durhaka kepada Tuhannya, durhaka pada Tuhannya. Ibu, kalau Nabi
Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijamin akan masuk surga. Beliau tidak kurang daripada 70 sampai 100 kali beristighfar kepada Allah. Lalu kita udah dijamin apa belum masuk surga? Kira-kira masuk surga gampang apa susah? Susah bagi kita Nabi yang udah dijamin masih istighfar kepada Allah. Nabi yang dijamin masuk surga masih sholat tahan kakinya sampai bengkak. Benar gak? Maka kita sebagai umatnya yang mengaku sebagai umat daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka perbanyaklah beristighfar. Udah istighfar ibu? Alhamdulillah. Kunci yang kedua, kalau kita ingin selamat di akhir zaman ini, yang kedua setelah istighfar, yang kedua kuncinya yaitu sholat. Ya, kalau pengen sukses kita dunia akhirat, selamat dunia akhirat, yaitu sholat. Fasholli li rabbika wanhar. Kata Allah di dalam surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah, kata Allah. Di dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dalam sholat. Di sini kita lihat, orang yang sholat aja celaka, apalagi yang tidak sholat. Nah kita ya Allah, orang yang sholat aja bisa celaka, bagaimana yang tidak sholat? Saya sampaikan di sini, ibu-ibu punya suami, ibu-ibu punya anak yang laki-laki, bu, hati-hati. Saya sampaikan, kalau di rumah kita ada suami kita, ada anak kita yang sudah balik, karena syarat ketika harus wajib sholat itu ada 3. Yang pertama memeluk agama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga balik. Kalau di antara rumah kita ada anak-anak atau suami ibu yang tidak melaksanakan sholat Jumat, hati-hati ibu. Apabila ada seorang mukmin laki-laki, dia beriman, laki-laki dia sudah balik beragama Islam, tidak gila, yang gak sholat Jumat nanti suaminya, yang gak sholat Jumat anaknya ibu, 3 kali berturut-turut, maka dihukum di dalam Islam yaitu kafir. Dan ini lebih parah, ibu, bapak, ibu-ibu semua. Kalau kita melihat orang yang kecelakaan, ketabrak kereta, ketabrak mobil atau motor tabrakan, itu musibah bukan? Itu bencana bukan? Bencana. Tapi ingat ibu, kita melihat orang yang tabrakan, ketabrak kereta, ketabrak mobil, ketabrak motor, itu bencana. Tapi ibu bapak, ada yang lebih besar bencananya, yaitu apa? Yaitu apabila di dalam rumah kita, apabila di rumah kita ada anak kita yang gak sholat Jumat, ada suami kita yang gak sholat Jumat, itu bencana yang lebih besar. Kenapa? Kalau yang tertabrak kereta bisa saja dia syahid matinya, yang tertabrak mobil bisa saja mati syahid karena mau menuju jalan kemuliaan Allah, jalan Allah, mau misalnya pengajian, mau menuntut ilmu, maka bisa saja mereka meninggal dalam keadaan husnul. Tapi tidak dengan laki-laki udah balik, berakal, beragama Islam, lalu kemudian tidak melaksanakan sholat, maka dia adalah jaminannya neraka jahanam. Itu neraka pertama yang saya bilang, neraka jahanam. Kalau ibu cinta kepada suaminya, kalau ibu cinta kepada anak-anak yang laki-laki, bu, tolong ingetin mereka untuk melaksanakan sholat. Coba di sini subuh kesiangan, benar nggak? Zuhur di mana, bu? Di perjalanan asar, kerepotan katanya maghrib, nonton TV, ya kita terus isanya ketidur, hari subuhnya ada yang kesiangan ada.
hati-hati ibu, fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai dalam sholatnya. Bagaimana kalau yang tidak sholat? Maka kata Buya Yahya, ibu, kalau kita subuh kesiangan nih, ya, kita niat untuk mengqadha sholat kita, maka pahalanya berlipat ganda, ibu. Berlipat. Kenapa? Karena di situ ada niat tobat kita kepada Allah. Namanya manusia, bener gak? Kadang-kadang ngantuk berat, maka yang diangkatnya memang setan, ibu. Ya, setan punya 3 senjata. Yang pertama, tepung terigu biar ngantuk. Tuh ibu-ibu yang di jamaah pengajian suka ngantuk nyender-nyender. Ada yang berebut tembok, bener gak? Yang lain dengerin ngaji, dia mamor. Ada di sini? Gak ada di sini, Bu ya? Alhamdulillah. Lalu yang kedua, setan punya jarum suntik. Kalau di sini ada, sudah jam 11 Ustaz Jaka suara itu selesai. Mana ada jemuran belum dijemurin? Mana anak saya nanti pulang sekolah misalnya, ya kan? Nah, kalau di sini ada ibu-ibu yang pengen cepat selesai, pengen cepat balik, maka disuntikin sama setan. Nah, ada di sini ada. Oh, yang sakit itu bukan disuntik vaksin, Bu. Disuntik vaksin itu menyehatkan, benar nggak? Iya kan? Katanya menyehatkan disuntik vaksin. Yang disuntik yang sakit itu kalau disuntikin kenapa? Karena kita ngaji gabol. Ngaji kita sama setan aja. Jangan. Tidur aja di rumah. Mending lu tidur, mending lu makan. Ngapain denger si Jaka suaranya jangan begitu. Ngapain lu ikut-ikutan undangan dari Bunda Yati misalnya begitu kan kata setan. Tapi ibu lawan, jihad ibu semua di sini semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak ibu bapak semuanya kita menjadi ahli-ahli sholat. Baca doa Nabi Ibrahim, Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Dua, catat Bu. Ya. Yang ketiga, ya Bu ya. Yang ketiga, kalau kita pengen selamat di akhir zaman ini, dari dunia maupun sampai akhirat nanti, yang ketiga, perbanyaklah bersedekah. Sudah sedekah kita? Sedekah yang paling mustajab itu di pagi hari. Di pagi hari waktu subuh bangun, ada yang minta-minta jangan ditolak. Ada di depan pintu rumah kita yang minta-minta, Bu, saya belum makan 3 hari. Ada yang suka begitu? Kasih Bu, kasih. Siapa tahu itu orang yang diutus oleh Allah yang berbentuk manusia, tapi ternyata malaikat yang diutus untuk memuji kita. Ya kan? Maka sedekah. Ustaz, koro-koro saya bersedekah, gak punya duit Bu. Sedekah gak harus duit, bener? Ibu ketika lihat suaminya senyum, sedekah. Ibu melihat anaknya senyum, sedekah, bener gak? Banyakin senyum, maka kita akan banyak sedekah. Maka kita akan awet muda semuanya. Awet muda semua. Alhamdulillah. Ya, senyum banyakin Bu kalau punya duit. Ya, kalau punya duit 2.000, 5.000, 100.000, 50.000. Saya tanya, kalau kita punya duit 50.000 dengan 5.000, kira-kira yang masuk kotak amal yang 5.000 atau 50.000 Bu? Katanya pengen masuk surga. Emang dapat surga dengan 5.000? Dapat gak? Insya yang penting ikhlas. 5.000 ikhlas tuh, 100.000 ikhlas. Alhamdulillah. Katanya pengen lebih banyak tapi sedekahnya 5.000. Nah Bapak, yang penting ikhlas Ustaz. Innamal a'malu binniyat. Ya kan, segala sesuatu tergantung kepada ibu-ibu. Setiap pada pengajian ibu begini, ada yang bawa kue, ada yang bawa nasi bok, ada yang bawa aqua. Ini sedekah. Maka sedekah di pagi hari itu balasannya dari Allah lebih ke duit Bu, lebih ke harta nantinya kita. Maka di pagi hari ada tiang listrik, senyum. Ya, iya, ya nggak Bu? Lagi mikirin, bang ini suami kok nggak bangun-bangun, senyumin aja Bu. Ini anak kebandel amat, anak saya senyumin Bu. Sedekah, maka insya Allah sedekah kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu.
wa ta'ala. Ya, senyum-senyum, banyak senyum Bu. Biarpun stres apapun pikiran kita, mikirin anak, mikirin suami, mikirin keluarga, belum yang mondok, belum yang kuliah, belum yang sekolah, banyak pikirannya. Kalau di pikiran mah bikin kita pusing, maka banyakin zikir, bener gak? Banyakin zikir Bu. Kalau dipikirin mah anak-anak kita bikin pusing, kalau dipikirin mah suami kita bikin pusing. Tapi dizikirin, minta kepada Allah, ya Allah, saya pengen banget lihat suami ini indah dipandang mata. Saya pengen banget lihat istri, ngelihat anak saya ini indah dipandang mata. Yang cewek anak saya biar berhijab, ya Allah. Ya kan Bu? Hati-hati Ibu, saya kasih tahu di sini kalau ada anaknya yang cewek tidak berhijab, ya Allah, satu helai rambut perempuan yang terlihat sama laki-laki yang bukan mahramnya, maka 70.000 tahun direndamnya di neraka. Saya di sana punya santri di Pondok Aren. Ibu, saya bilang, Neng, kalau sayang sama suami kamu nanti, kalau sayang sama ayah kamu, kalau sayang sama paman, kakek kamu, maka Neng jangan lupa tutup aurat. Tutup, karena aurat perempuan itu hampir seluruh tubuh kecuali telapak dan wajah seluruhnya. Laki-laki mah dari pusat sampai dengkul. Ya, kalau perempuan seluruh tubuhnya hampir menjadi aurat. Bahkan kalau yang cantik daripada jadi fitnah, disuruh dituduh pakai cadar, benar nggak? Kadang-kadang zaman sekarang yang bercadar malah diolok-olok, yang bercadar malah dihina-hina, yang pakai yukensi malah diagung-agungkan. Saya kadang-kadang lagi jalan sama istri Bu. Ustaz udah punya istri? Udah dong. Alhamdulillah baru satu. Alhamdulillah sudah Bu. Waktu kesini dulu saya belum. Masa minta didoain sama ibu dulu biar punya istri. Alhamdulillah terkabul. Ibu, kalau saya lagi jalan dari Perigi ke Lengkong ke BSD, tiba-tiba di jalanan ada yang yukensi pakai celana segini. Saya bilang, aduh, yang kalau nggak dilihat, dilihatin dosa, nggak dilihatin mubazir. Zaman sekarang paha ayam lebih mahal daripada paha. Lah, bagaimana tidak melihat paha perempuan? Gratis tis. Kalau melihat paha ayam, maka kita pengen ke warteg, pengen satu pahanya tuh 15.000. Benar gak? Hati-hati anak ibu bapak semuanya, biar mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ya, jadi yang ketiga tadi apa? Sedekah. Banyak sedekah. Bahkan sedekah itu juga bisa membuat kita, menghalang kita, melindungi kita daripada bencana yang akan diturunkan oleh Allah. Ibu ya, ini di akhir zaman sekarang bencana terjadi di mana-mana. Benar gak? Belum Cianjur, di Jawa banjir bandang. Benar gak? Maka ini musibah harus kita cegah dengan apa? Berbanyak sedekah, berbanyak istighfar, dan sholat jangan ditinggalkan. Kenapa di akhir zaman ini banyak terjadi musibah di mana-mana? Karena banyak orang yang sudah berbuat maksiat. Di gunung berbuat maksiat, di rumah berbuat maksiat. Ibu, kalau di kampung kita ada satu rumah, kemudian ada yang berbuat zina. Itu kata Imam Al-Ghazali, Ibu, yang kedapatan dosanya ke samping kanan 40 rumah, ke samping kiri 40 rumah, ke depan 40 rumah, ke belakang 40 rumah, berarti sekampung kena dosanya. Rugi kira-kira? Rugi gak Bu? Rugi kita. Ya, maka hati-hati, kita harus berjihad, harus lawan semuanya, minta kepada Allah. Jihad itu kan ada 3, Ibu ya. Dengan mulut diingetin, udah diingetin, udah, kemudian dengan tindakan kita udah nggak mampu, dengan doa. Maka kunci keselamatan yang keempat yaitu doa Bu. Anaknya didoain, suaminya didoain. Ibu, ada satu ibu-ibu ketika mengadakan kajian bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Ibu, ada satu perempuan di sekian banyak perempuan yang hadir di kajian bersama Nabi Muhammad. Ada satu wanita bertanya kepada Nabi Muhammad. Kalau bahasa kita mau protes. Ya Rasul, ya Nabi, kenapa ini Islam kok pilih kasih?
Kok Islam membeda-bedakan? Kenapa katanya yang jihad laki-laki? Kenapa yang sholat Jumat laki-laki? Kata ibu-ibu itu, yang sholat Jumat laki-laki, yang jihad laki-laki, yang perang laki-laki katanya Bu. Kenapa laki-laki mulu, laki-laki? Kenapa perempuan nggak diajak? Apa jawaban Rasul? Rasul Muhammad SAW tersenyum mendengar pertanyaan daripada ibu-ibu tersebut. Lalu apa kata Nabi? Sahabat, saya baru pertama kali mendapatkan pertanyaan yang begitu bagus. Ini pertanyaan yang bagus sejagat raya, kata Nabi Muhammad. Maka apa kata Nabi Muhammad sambil tersenyum? Kata Nabi Muhammad, Bu, wahai perempuan, sampaikan jawaban saya kepada seluruh kaum perempuan yang ada di dunia, kata Nabi Muhammad. Jawabannya kenapa? Kata Nabi Muhammad, Ibu, kalau laki-laki Jumatan terus pergi haji dan umroh bebas, kalaupun tanpa ada mahram. Kalau perempuan maka katanya harus ditemani mahramnya. Benar gak? Iya gak Bu? Ya. Terus yang sholat Jumatan ada laki-laki, perempuan Jumatan Bu. Walaupun ada beberapa waktu lalu tuh ya, satu kaum atau satu kelompok mazhab katanya boleh perempuan Jumatan. Ya, tapi kalau dalam Ahlussunnah wal Jamaah maka tidak boleh laki-laki perempuan ngikutin Jumatan. Maka kata Nabi, Bu, sampaikan kepada semua ibu-ibu, kepada semua wanita yang ada di dunia, jawaban saya, kata Nabi. Bu, yang jihad laki-laki, yang sholat Jumat laki-laki, yang perang laki-laki, ya, laki-laki semua nih kata Nabi. Kalau ibu bapak semua ibu-ibu pengen dapatin pahala jihad, pengen dapatin pahala haji dan umrah, pengen dapatin pahala Jumatan, kata Nabi Muhammad, satu kuncinya. Nah, ini mudah-mudahan ahli surga semuanya. Satu kuncinya kata Nabi. Oh, ini udah pada punya suami buat belum semuanya? Ada yang belum punya suami ada? Nggak ada, sudah punya suami belum? Ada. Yang belum ada kita doain biar cepat dipertemukan oleh Allah. Yang belum, oh masih sekolah. Yang masih sekolah biar sekolahnya dilulusin dulu. Ya, biar sekolahnya dilulusin. Lalu kata Nabi, kalau pengen mendapatkan pahala haji, umroh, sholat Jumat dan jihad, ibu, maka sebagai seorang perempuan yang sudah bersuami, yaitu dengan melayani suaminya, itu akan dengan baik, itu akan mendapatkan pahala haji, umroh, sholat Jumat dengan jihad. Enak gak jadi perempuan? Ustaz, saya emang dikira jadi ibu rumah tangga nggak berat? Ya, benar gak Bu? Maka jihad ibu tuh ngelayanin suami, ngurusin anak, jihad pahalanya tuh dapat ibu semua. Alhamdulillah. Nah, maka doakan ibu, doakan anak-anaknya biar menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Amin ya robbal alamin. Lalu yang kelima, kalau kita pengen selamat dunia akhirat, kata Nabi, perbanyaklah membaca sholat. Ibu sudah baca sholawat belum? Alhamdulillah. Baca sholawat bersama-sama. Sholatullah ala Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin. Bi ahlil bait
Ibu saya kasih biar ibu semua diberikan keberkahan dalam hidup, kecukupan dalam rezekinya, keselamatan dunia akhiratnya. Doanya, salawatnya, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Bisa Bu? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Berapa bacanya Ustaz? Bacanya 10 kali di pagi hari, 10 kali di malam hari. Terus apalagi Ustaz? Ada lagi yang lain? Ada Bu. Kalau kita nggak pengen tertular penyakit-penyakit atau ada di sini yang punya penyakit yang nggak sembuh-sembuh, yang tak kunjung sembuh, ibu bacain salawat. Salawatnya Bismillahi ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bisa ibu? 1, 2, 3. Bismillahi ala millati Rasulillah. Mudah-mudahan yang sakit dengan salawat itu diangkat penyakitnya oleh Allah. Ya, pokoknya Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus apalagi Ustaz? Kalau saya pengen diselamatkan dalam perjalanan, kalau saya pengen diselamatkan ketika dimanapun berada, salawat juga kuncinya Bu. Salawatnya saya kasih tahu. Ikutin saya. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahi latifun nurullah. 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 Salawatnya Bu. Kira-kira panjang apa pendek? Pendek. Yang penting kita mau mengamalkannya. Saya ijazahkan kepada ibu-ibu semua yang ada di sini. Insyaallah Bu, silakan diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah. Ada lagi yang tadi Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi. Nah, ibu, kalau kita lagi mentok kepepet, Ustaz, dalam kehidupan rumah tangga kadang-kadang saya suka kepepet, bener gak? Buat bayaran sekolah anak saya, buat bayaran kuliah anak saya, ada juga yang mondok. Ibu, saya kasih tahu amalan ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad hilati adrikni ya Allah ya Rasulullah. Bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad hilati adrikni ya Allah ya Rasul. Kalau kepepet banget ibu tuh baca salawat ini. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad hilati adrikni ya Allah ya Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad hilati adrikni ya Allah ya Rasulullah. Kita minta pertolongan kepada Allah. Adrikni ya Allah, adrikni ya Allah, adrikni ya Allah ya Rasulullah. Tuh kalau kepepet kita. Ya, adrikni ya Allah ya Rasul. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad hilati adrikni ya Allah ya Rasul. Kuncinya sholawat Bu, sholawat ya. Kalau pepet banget itu boleh gak kalau misalnya kita diamalkan setiap hari? Lebih bagus Bunda, lebih bagus itu ya, lebih bagus kalau kita amalkan. Terus ibu, di sini saya kasih juga semuanya. Kalau ibu pengen punya pohon duit di depan rumah Bu, saya udah amalkan itu. Gampang, selawatnya setiap habis sholat isya sampai menjelang subuh. Ya, banyak banget Ustaz. Tulis Bu, tulis. Tulis Bu. Siapa tahu yang satu enggak, ada yang satu lagi. Yang satu lagi enggak, ada yang satu lagi. Benar enggak? Benar, begitu ya. Nih Bu, ini gampang. Dalam sholat suka kita baca ya. Ini sholawat pohon duit. Jadi seperti kita ketika baca itu setiap hari seperti punya pohon duit di depan rumah kita. Alhamdulillah. Ustaz, gampang sekarang nggak usah dengan sholawat, tinggal bikin aja tuh bukunya. Duit, ya. Duit 5.000, ada yang 100.000, ada 50.000, ada yang 20.000, ada 1.000, bener nggak? Oh, gampang banget
selawat. Bukan begitu, Bu. Maksudnya ketika ibu butuh ada, benar nggak? Makanya Bu, kalau minta kepada Allah jangan minta kaya, minta cukup aja. Cukup buat bikin rumah, cukup buat beli mobil, cukup buat biaya anak kuliah, biaya anak yang mondok, biaya suami, biaya keluarga. Nah itu cukup. Mintanya cukup buat bayar hutang, ya. Buat beli mobil, yang penting mintanya apa salawatnya Ustaz? Salawat mohon duit gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Gampang gak, Bu? Ya Allah gampang Ustaz, juga saya setiap habis sholat juga saya baca. Di sholat juga saya baca, tapi ada kuncinya, Bu. Jangan makan-makan, cuma 400 mati apa. Saya mau pengen 1000, hati-hati, Bu. Jadi dalam salawat ada kuncinya. Kalau kita dikasih ijazah sama guru kita jangan mentang-mentang baru 1000 mah, sedikit. Saya pengen 12.000, hati-hati. Yang kunci, kalau ini pintu, walaupun sebanyak apapun kunci, ya biasanya kuncinya cuma satu doang yang itu, paling 3, benar nggak? Kuncinya baca salawat itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sebanyak 400 kali di antara waktu Isya sampai menjelang subuh. Cuma butuh 15 menit baca itu saya. Ustaz, boleh gak kalau saya sambil tiduran? Boleh. Ustaz, boleh gak kalau saya sambil nonton TV baca salawat itu? Boleh. Ya daripada produk remote, ya, yang satu pengen dosiar, yang satu pengen dipin-upin, bapaknya pengen dol. Ya, Bu, bacanya 400. Saya sudah coba, itu cuma butuh waktu 15 menit. Kalau langsung tuh ya. Tapi kalau boleh gak habis sholat isya saya jalan ke warung, ke mana, ke tetangga bawa ini seperti saya bawa begini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Daripada mikirin utang mendingan baca shol 400 kali, jangan lebih, jangan kurang, Bu. Jangan kurang dari 400, jangan lebih dari 4. Bang Ustaz, saya mah kalau bahasa Sunda menyebutkan nyebutkan pengen 4.000 saya mah. Hati-hati, kalau 400 disuruh. Ya kalau yang lain tadi bebas tuh, bebas bacanya mau berapapun silakan. Mau 3 kali, 7 kali, 11 kali, 21, 41, 99, mau 300, ya mau berapapun silakan. Insya Allah nanti Allah datangkan keajaiban. Bayangin Bu, sholawat yang kita baca terakhir Bunda Yati. Sebelum saya ke dapurnya, Ustaz ini udah jam 11. Saya kasih tahu Bu, pahala sholawat ini luar biasa. Di kota Tari, ada kisah nyata di kota Tari Ibu Bapak. Tadi udah ditulis kan? Ya, udah tulis semua ya. Nah, maka mulai sekarang ibu-ibu semua harus banyakin sholawat. Siapa yang nyuruh? Bukan jaga suara jangan. Yang nyuruh itu Allah langsung. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallam. Di kota Tarim ada orang yang wafat, ibunya wafat. Ibu semua di kota Tarim ada seorang ibu yang wafat meninggalkan satu anak. Meninggalkan satu anaknya ini kangen rindu kepada ibunya. Dalam suatu ketika saking kangennya minta kepada Allah, akhirnya dikabulkan oleh Allah, ketemu dalam mimpinya. Apa kata anaknya? Ya Ummah, ya Ibu, ya Umi, apa kabarmu di sana? Kata anaknya ini kangen sama ibunya yang udah wafat. Kata ada gak di sini yang udah wafat ketemu lagi dipanggil dari kubur lagi? Gak ada, gak ada yang balik lagi kan? Ini seorang anak nanya kepada ibunya, ya Ummah, ya Umi, apa kabarmu di sana dalam mimpi? Jawaban daripada ibunya, wahai anakku, ketika aku dimasukkan ke liang lahat, ketika aku dimasukkan ke dalam kubur, kata ibunya, di dalam kubur itu gelap gulita, anakku. Gelap gulita ibu, berapa meter sih Bunda?
Kalau di kuburan itu cuma 2 meter yang paling 21 meternya. Pokoknya mas sempit, bukan main sempitnya. Saya ketika dimasukin ke dalam liang lahat ke alam kubur, kata ibundanya, anakku, ibu, selama katanya 2-5 jam ibunya menunggu ketika baru masuk di dalam kubur. Menunggu siapa ibunya? Hebat banget si ibunya. Hebatnya luar biasa. Kalau kita nggak pengen didatangin malaikat munkar nakir. Ini ibunya nungguin 3-5 jam nungguin ini datang munkar nakir. Kata ibunya, ibu nungguin malaikat munkar nakir tapi tak kunjung datang. Kemana ini munkar nakir? Kok belum nanya ke saya? Kalau zaman sekarang kamu nanya, ya kan? Zaman sekarang mungkin malaikat ke kita, ada malaikat Rabbuka. Kamu nanya siapa Tuhanmu? Kamu bertanya-tanya, ya gitu kan? Zaman sekarang hati-hati nanti kebawa ke alam kubur, gitu ya. Ada malaikat tanya munkar nakir, tanya lagi sama kita. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, lalu saya sampaikan harus saya jawab lagi, gitu. Ya Allah, zaman sekarang Bu, maka itu si ibu nungguin malaikat munkar dan nakir tak kunjung datang. Yang ditanyakan siapa Tuhanmu, kata malaikat, siapa nabimu, apa kitabmu, siapa saudaramu, kata malaikat. Yang ditanya Ustaz, kalau pertanyaan itu gampang saya catat kalau ditanya Tuhan, ya Allah Tuhan saya. Kalau ditanya Nabi, siapa yang nggak kenal Nabi Muhammad. Kalau ditanya kitab, Al-Quran yang kita baca, benar nggak? Kalau ditanya saudara saya, nih ibu yang ada di sini saudara saya semua, mukminin mukminat saudaraku, kata kita nanti kalau bisa. Tapi kan di sana tidak gampang ibu, tergantung amal perbuatan kita. Nah ini ibu nungguin 3-5 jam tidak kunjung datang malaikat munkar dan nakir. Setelah sampai 5 jam, ibu bapak, tiba-tiba ini ibunya bisa bergerak, kata ibunya. Saya kemudian berdiri, dihentakkan kakinya ke tanah, ya kan? Dihentakkan sama anaknya, sama si ibu tersebut, lalu berdiri. Tiba-tiba kata ibunya, nah yang tadinya itu sempit alam kubur, nah yang tadinya itu kuburan sempit, gelap gulita, pokoknya gelap luar biasa. Setelah saya hentakkan itu tanah dengan kaki, nah digituin sama si ibunya. Tiba-tiba berubah ibu. Itu kuburan berubah menjadi istana yang megah. Lalu di sana terdapat bidadari-bidadari cantik nih seperti ibu-ibu semua. Alhamdulillah. Kata ibunya, siapa engkau? Saya bidadari-bidadari surga. Nah, saya ada di mana? Kata ibunya. Kata si ibu itu, saya ada di mana? Kata bidadari surga, Bu, engkau sudah berada di surga. Masya Allah. Bagaimana mungkin saya sudah berada di surga? Kata ibu tersebut. Iya Bu. Lalu nanya lagi ibunya, lalu kemana itu malaikat munkar nakir? Kok nggak nanya, nggak datang? Bu, apa jawabannya? Singkat cerita, jawaban dari bidadari surga tersebut, untuk orang sepertimu Bu. Ini kalau saya bilang, untuk orang-orang seperti ibu-ibu semua yang ada di sini, ya, untuk ibu-ibu yang hadir semua di aula Kecamatan Serpong ini, munkar nakir gak akan datang. Munkar nakir gak akan nanya. Kenapa? Karena kata ibu, kata si bidadari tersebut menjawab pertanyaan ibunya, karena banyaknya sholawat yang membaca ketika di dunia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Allah setelah pulang dari sini ibu-ibu semua yang hadir di sini memperbanyak membaca sholawat. Minimal 300. Ada juga boleh 12.000 Bu. Saya pokoknya nggak boleh kurang daripada 1.000 dalam setiap hari. Harus sholawat. Perjalanan dimanapun sholawat. Tuh baca sholawat. Saya udah dijajarkan semua tuh. Alhamdulillah semuanya buat kemudahan rezeki oleh Allah, biar keberkahan untuk kita semua. Nah, Bunda Yati, malam saya baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad 400 kali Bunda. Jadi setiap habis baca di malam harinya, besoknya saya dapat duit. Hari ini juga alhamdulillah pulang dari
saya insya Allah dapat amal, Bu, amal. Pulang dari sini insya Allah saya habis baca sholawat itu dapat amal. Isinya nanti di situ ada doa dari ibu semua. Ya, doa dari ibu-ibu semua nanti insya Allah pulang dari sini saya didoakan, maka insya Allah berkah saya nanti. Alhamdulillah. Saya nggak ngomong benar, Bu. Benar. Kalau ibu benar-benar mengamal itu 400 kali setiap habis isya, pokoknya silakan, Bu, amalkan. Saya dapat dari habaib, dari para ulama. Itu enggak ecek-ecek ya bahasanya ya. Ya, Bu ya. Jadi saya berpesan kepada ibu-ibu yang ada di sini biar selamat dunia akhirat, maka perbanyaklah membaca tuh 5 kuncinya. Mudah-mudahan dari 5 kunci itu ibu-ibu semua ada yang nekunin semua. Syukur-syukur kalau 5-5-nya semua disekunin, masya Allah. Pokoknya surga malaikat menakib, pokoknya minggir ini itu ya. Ya, begitu luar biasa. Maka perbanyak membaca Bunda Yati dan ibu-ibu bunda-bunda semua yang ada di sini. Apa? 1 2 3 apa? Sedekah 4 5 sholawat. Alhamdulillah. 5 dulu. Ilmu ya, Bu ya. Ilmu kan nggak bisa dibeli 1 juta segitu. Nggak bisa dibeli 5 juta miliar, nggak bisa. Tapi kalau diamalkan sama kita insya Allah mendapatkan banyak berkah daripada Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung doa. Baik. Bayangin saya sudah suruh ceramah doa juga. Alhamdulillah. Ya, saya doakan ibu-ibu semua biar panjang umur, banyak rezekinya, biar bisa pergi haji dan umroh. Kuncinya apa, Bu? Jual tanah. Dan alhamdulillah sambil Al-Hadirin wa ala kulli niyatin shalihah wa ala Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafatil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Tawil umri wa sahjasari waqtil hajatina ya Allah, disebutkan nama ibu bapaknya masing-masing, baik yang masih ada maupun yang sudah tidak ada. Almarhum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah rohaniyah bil jasadi waqtil hajatina ya Allah. Pak saudara Badri 5 Pancer disebutkan namanya, anak-anaknya boleh, suaminya semuanya boleh sebutin. Keluarga kita biar berkah semua. Kalau di pagi hari ini, di siang hari ini kita kumpul mendapat keberkahan, pulang dari sini membawa keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqtil hajatina ya Allah, waqtil hajatina. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.